Aku kangen kamu dulu, tapi awalnya aku ingin menutup kisah ini, tapi hati ini berkata lain. Ingin rasanya aku bercerita tentang aku dan kamu. Mungkin saat ini aku rindu sosok kamu. Waktu itu, tepatnya di bulan April, aku lagi scroll-scroll media sosial. Kemudian tiba-tiba satu pesan masuk di inbox aku. Dan di sana kita balas-balasan dari inbox sampai kita mengenal lagi. Karena sebelumnya dulu kita pernah hubungan di masa SMP. Singkat cerita, kita berdua satu sama lain sudah tertarik, dan saat itu juga kita menjalin hubungan alias pacaran. Hari demi hari kita jalani hubungan kita dengan jarak jauh, dengan tulisan tangan yang selalu kuketik di handphone seluler. Begitu juga dengan kamu selalu membalas tentang semua itu. Dan hampir setiap hari tanpa balasan, tanpa batas waktu, serasa kita lupa dengan semuanya. Waktu terus berjalan sampai aku tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu rasakan. Ternyata kamu sering kambuh dari sakit-sakitan, muntah darah, dan sebagainya. Itu sangat sedih ku melihatnya saat itu. Serasa aku ingin selalu ada di sampingmu. Jujur, saat itu aku ingin bertemu denganmu. Dan jujur, waktu itu aku belum cukup punya uang untuk pergi menemuimu. Hingga yang aku bisa, aku hanya bisa menemanimu setiap saat di video call. Hatiku sangat sedih menahan semua itu. Dan aku tahan karena egoku sebagai laki-laki. Tapi semuanya tak bisa kutahan, dan tetap saja air mata itu mengalir di pipi. Dan selalu aku untuk terus mencoba untuk selalu ada untukmu. Singkat cerita, kesehatanmu semakin membaik. Dan memang waktu itu juga kita sama-sama saling bertemu di kampung, dan kita bertemu di sebuah warung bakso. Saat itu sesampainya di sana, aku merasa kaget karena dari SMP sampai sekarang wajahmu tetap cantik dan awet muda. Disitulah aku makin sayang padanya. Kalian tahu, dia sampai gak ada sedikit pun perbedaan wajahnya saat dia waktu SMP. Dan disanalah mulai tangan kita saling menggenggam. Senyum dan kebahagiaan mulai terbentuk. Rasa sayang mulai semakin tumbuh. Dan walaupun waktunya sangat cepat, karena dia balik lagi ke kota dan bekerja seperti biasanya. Akhirnya setelah sebulan, dia balik lagi. Saat itu pula aku bergegas ingin menemuinya lagi, karena pasti juga dia ingin menemuiku.
Saat sudah bertemu, aku ajak dia jalan-jalan ke suatu tempat wisata yang meski saat itu aku hanya mempunyai sedikit uang dan aku paksakan untuknya. Dan itu berulang-ulang aku ajak dia ke tempat-tempat lain, dan betapa bahagianya aku saat bersamanya. Betapa indah kenangan yang dia berikan padaku, sampai-sampai dia sudi menemui orang tuaku. Dan semuanya baik-baik saja sampai hari raya pun dia ada datang ke rumahku. Dan itu adalah kebahagiaanku paling besar dan tak pernah kulupakan. Dan mungkin itulah pertemuan terakhir yang gak pernah aku sangka. Karena beberapa kemudian dia dapat masalah dalam pekerjaannya dan masalah lainnya. Dan saat itu sangat jarang juga berkomunikasi. Dan aku sering bertanya kepadanya, "Ada apa dengan kamu?" Dan dia selalu menjawab, aku bingung." Dan suatu ketika aku mulai curiga dengan dirinya. Ternyata dia ada hubungan dekat lagi dengan seorang laki-laki yang gak tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Hingga saatnya dia bicara kepadaku, aku mau nikah dengannya. Saat itu hati ini sangat hancur sehancur-hancurnya. Sampai di hari yang lain, aku dapat kiriman foto dari sahabatku saat dia langsungkan pernikahannya. Padahal dia selalu bicara bahwa dia sangat menyayangiku, tapi kenapa dia memutuskan untuk menikah dengan orang lain? Itulah cerita yang sampai saat ini aku tak mengerti dengan sikapnya ini. Tapi jujur sampai saat ini aku sangat merindukan dia yang dulu. Kalaupun tak ada kabar apapun lagi, mungkin dia sudah bahagia dengannya.